Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam seri pengajaran tentang akhir zaman atau eskatologi bagian yang kedua. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 39 sampai ayat 40, kita temukan di sana bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya kali yang kedua itu dikatakan seperti pencuri di waktu malam. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan secara pasti Tuhan Yesus akan datang kembali. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus berkata pula bahwa ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Sehingga dari belajar tentang tanda-tanda itu kita bisa mengerti, mengetahui bersama-sama dan menilai zaman ini bahwa sesungguhnya memang kita saat ini hidup di masa-masa yang paling akhir menjelang kedatangannya. Nah, oleh karena itu bagaimana secara detail tanda-tanda kedatangan Tuhan itu? Mari saudara kita akan simak bersama-sama seri pengajaran tentang tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Nur Anggraito. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan Bapak Ibu Saudara bisa tulis di WA Group dan kita bisa sharingkan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kawan sehati dalam Tuhan, di saat ini dari Gunung Cilik kita akan belajar bersama-sama mengenai eskatologi, dan kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan menjelang pengangkatan, menjelang rapture. Jadi kalau kita lihat di masa gereja sebelum diangkat Tuhan, itu ada situasi-situasi atau keadaan-keadaan tertentu kadang-kadang disebut sebagai tanda-tanda pada waktu Tuhan akan datang. Nah, kita akan belajar tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, khususnya dalam hal ini adalah rapture. Nah, kita mulai. Kapan gereja itu dimulai sebenarnya? Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, gereja itu dimulai pada saat Pentakosta. Kita bisa mengingat kala itu ketika Pentakosta Roh Kudus turun, kemudian ada banyak orang yang hadir dan mereka kebingungan melihat fenomena-fenomena berkenaan dengan orang yang kepenuhan Roh Kudus itu. Dan disitulah Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan kalau kita perhatikan di situ, respon orang banyak di situ bertanya, apa yang harus kami buat supaya kami diselamatkan? Dan di situ ada 3.000 orang yang percaya dan 3.000 orang itu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah diawali dari situ gereja dimulai. Masa gereja dimulai adalah di situ. Kemudian kita mesti tahu gereja, fungsinya gereja, tugasnya gereja, pelayanannya itu apa? Nah, tentu banyak. Tetapi paling tidak kalau saya bisa memperhatikan 3 dimensi pelayanan gereja, 3 dimensi pelayanan atau tugas dari gereja adalah dimensi ke atas. Gereja merupakan kelompok tebusan, kelompok orang percaya yang memuji Allah, yang menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kelompok tertentu itu. Itu dimensi ke atas. Tapi ada dimensi keluar bahwa gereja itu mewujud nyatakan ketaatan kepada Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama. Ini yang disebut sebagai gereja bertugas melakukan tugas Tuhan, yaitu mandat pembangunan dan mandat pembaharuan. Mandat pembaharuan adalah manusia diperbaharui dari dosa menjadi manusia yang benar, ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Itu mandat pembaharuan. Mandat pembangunan adalah mandat di mana manusia dimanusiakan secara wajar sebagaimana apa yang Tuhan mau, bahwa manusia itu adalah segambar dan serupa Allah. Sehingga dia
boleh dikatakan diperbaharui dalamnya, tapi juga diperbaharui luarnya. Dibarui spiritualnya, tapi dibarui juga fisiknya. Nah, itu mandat Tuhan kepada gereja. Kemudian ada juga tugas ke dalam. Tugas ke dalam itu apa? Mendewasakan dan memperlengkapi umat tebusan itu supaya dewasa dan melayani. Nah, ketika gereja sudah melakukan hal itu, maka dia sudah memfungsikan seperti apa yang Tuhan mau. Dan ketika sejumlah orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan selesai, maka gereja itu akan diangkat Tuhan. Tapi kapan gereja itu diangkat Tuhan? Tuhan memberikan tanda-tanda. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14, panjang di sini, tapi kita bisa lihat tanda-tanda secara umum. Dikatakan gereja akan diangkat nanti, diawali dengan tanda-tanda secara umum, yaitu munculnya Mesias-Mesias, nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Tentunya yang namanya nabi palsu, yang namanya Mesias palsu, selalu ada, bahkan sejak gereja mula-mula, sejak zaman bapak-bapak gereja ada, dan mungkin sekarang juga ada. Tapi itu akan semakin banyak dan mereka menyesatkan banyak orang. Kemudian akan ada perang di antara bangsa-bangsa, di antara kerajaan-kerajaan, di antara pemerintah-pemerintah. Sama tentunya yang namanya peperangan dulu juga ada, Perang Dunia I, Perang Dunia ada, tapi ini peperangan yang begitu terus-menerus sampai memuncak. Nah, kalau sudah sampai saat itu, gereja nanti akan diangkat. Kemudian tanda berikutnya yaitu terjadinya kelaparan di mana-mana dan gempa bumi yang susul menyusul. Sudah bisa lihat bahwa gempa bumi dari abad pertama sampai abad ke-19 sudah ada. Tapi lambat, tapi abad kesekian, ke-20 itu semakin cepat, bahkan nanti dikatakan akan terus-menerus terjadi gempa bumi. Dan kalau itu terjadi, gereja akan diangkat. Tanda yang lain dikatakan ada kebencian, penyiksaan terhadap pengikut Yesus. Beberapa tahun lalu kita melihat medsos di mana-mana cerita tentang bagaimana sulitnya orang menjadi Kristen. Mereka difitnah, mereka dianiaya, bahkan disiksa. Tanda-tanda gereja akan diangkat. Kedurhakaan semakin meningkat, bahkan kasih orang terhadap sesama semakin dingin. Itu yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius 24. Tapi yang menarik, salah satu tanda yang menarik bagi saya adalah Injil diberitakan ke semua bangsa. Kabar kesukacitaan, kabar baik diberitakan ke semua bangsa. Ini susah dimengerti zaman dulu. Tapi zaman sekarang mudah. Melalui medsos, melalui internet, melalui media. Begitu luar biasa pemberitaan Injil. Di mana-mana sehingga semua orang akan mendengar Injil. Kalau semua orang itu sudah mendengar Injil, kedatangan Yesus dalam mengangkat gereja akan segera tiba. Dan yang menarik lagi, dari sudut bangsa Yahudi dikatakan, Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah, dia akan kembali lagi menjadi suatu bangsa. Saudara tahu, sejak Perang Dunia II, Yahudi dikacaukan dan hancur ke sana kemari. Dan mereka boleh dikatakan tidak ada bangsa itu. Tapi 48 mereka pulang. Dan mereka membangun bangsa itu. Sampai bangsa itu menjadi semakin kuat sampai sekarang. Dan dikatakan juga di sana bahwa mereka akan tinggal di tanah Palestina. Itu sebabnya mereka selalu berperang dengan orang Palestina. Kenapa? Karena Yahudi akan menduduki di situ, sementara orang Palestina ada tinggal di situ. Dan tanda yang terakhir di situ bahwa ibu kota mereka nanti akan di Yerusalem dan mereka akan mendirikan Bait Allah. Ketika bangsa Yahudi sudah pulang,
ketika bangsa Yahudi sudah tinggal di tanah Palestina, ketika bangsa Yahudi sudah ibu kotanya di Yerusalem, dan dia membangun Bait Allah, tanda bahwa gereja akan diangkat begitu dekat. Itu tanda-tanda mengenai kedatangan Tuhan dalam mengangkat gerejanya. Tapi menarik lagi, Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, ini surat terakhir dari Rasul Paulus, Rasul besar. Dia menceritakan bahwa keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 dikatakan, mereka akan egois. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka membual dan sombong, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak peduli agama. Kita bisa melihat situasi seperti ini, egoisme di mana-mana. Orang memburu uang, uang menjadi tuan, uang menjadi segalanya. Orang membual, orang congkak, sombong, memfitnah, memberontak, bahkan orang tidak peduli agama. Itu keadaan yang dilihat oleh Rasul Paulus nanti ketika menjelang rapture atau kedatangan Yesus mengangkat gerejanya. Dikatakan orang akan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ini juga saudara lihat di medsos banyak hoax yang menyerang orang lain, memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain, dan mereka mencari untung dari situ. Dia tidak suka hal-hal yang baik. Dikatakan lagi mereka suka berkhianat. Mereka tidak berpikir panjang. Sumbu pendek. Mereka berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Mereka lebih menuruti hawa nafsu. Kemudian Rasul Paulus berkata begini. Mereka beribadah secara lahiriah, tetapi tidak secara hati. Banyak orang, kalau kita lihat rumah-rumah ibadah seperti dipenuhi banyak orang dengan ritual keagamaan, dengan berbagai macam kegiatan agamawi. Tapi Paulus berkata, tidak disertai hati, hanya secara fisik dan ritual. Itu tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Yohanes ketika dia melihat tentang masa depan, ketika dia melihat akhir zaman, ketika dia melihat kedatangan Kristus kedua kali, dikatakan sebelum masa kesusahan besar, sebelum masa tribulasi, maka gereja-gereja itu akan diangkat. Dan sebelum gereja itu diangkat, ada penglihatan situasi dan kondisi gereja waktu itu apa. Rasul Yohanes menulis di dalam pasal 2 dan pasal 3 kitab Wahyu keadaan gereja saat itu sebelum diangkat. Dan saya pikir itu bisa dilihat gereja saat ini dengan model gereja-gereja yang dilihat oleh Rasul Yohanes kala itu. Ada 7 gereja yang dilihat di situ. Yang pertama adalah gereja Efesus. Pasal 2 kitab Wahyu ayat 1-7. Gereja Efesus artinya diizinkan. Gereja ini bagus karena apa? Dikatakan mereka bekerja keras. Mereka bertekun melawan ajaran sesat. Mereka sabar dalam penderitaan. Ini gereja yang bagus. Karena apa? Bekerja keras, rajin bekerja. Mereka melawan ajaran sesat itu begitu luar biasa. Dan sabar dalam penderitaan. Tapi juga ditegur Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, hei, kamu kehilangan kasih yang mula-mula. Kamu kehilangan cinta yang mula-mula. Dan Tuhan berkata, bertobatlah. Lakukan kembali cintamu yang mula-mula itu. Kalau kamu lakukan itu, maka janji Tuhan mereka akan diberi makan dari buah-buah pohon kehidupan. Bagaimana dengan gereja saat ini? Gereja saudara, gereja saya, gereja kita. Apakah gereja kita adalah gereja yang kehilangan kasih mula-mula?
kehilangan cinta mula-mula. Ayo bangkit lagi, semangat lagi, kobarkan lagi cinta mula-mulamu kepada Tuhan sebelum rapture terjadi. Yang kedua adalah gereja Smyrna. Wahyu 2 ayat 8-11. Smyrna artinya mur. Ada buah yang ketika digiles, ditumbuk, kemudian diperas, dia akan keluar minyak. Dan minyaknya ini wangi, namanya mur, minyak mur. Nah, gereja Smyrna ada gereja mur. Ini dipuji Tuhan. Kenapa? Dikatakan kamu susah, kamu miskin, tapi kamu sebenarnya kaya. Kamu difitnah, tapi kamu tetap berjalan dan kamu kaya. Tuhan tidak menegur apa-apa di sini, tapi Tuhan memberi anjuran. Jangan takut terhadap kesusahan itu. Setialah sampai mati. Ketika kamu setia sampai mati, janji Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Jadi kalau gereja kita susah, gereja kita miskin, gereja kita menderita, Tuhan berkata, jangan takut dengan kesusahan, setialah sampai mati. Kenapa? Kalau kamu setia sampai mati, kamu akan diberi mahkota kehidupan. Gereja Smyrna, seperti itukah gerejamu sekarang ini? Yang ketiga, gereja Pargamus. Pasal 2 ayat 12-17, ini gereja yang menjulang tinggi. Ini gereja yang megah. Dipuji karena mereka berpegang teguh kepada nama Yesus dan tidak meninggalkan iman. Dia tidak menyangkal imannya. Dipuji karena ketekunan dan kesetiaan dan ketaatannya hanya Yesus. Tapi juga ditegur, kenapa? Karena beberapa mereka ikut ajaran Bileam, ikut ajaran Nikolaus, beberapa mereka sinkritisme, masih mengikuti ajaran yang lain. Anjuran Tuhan, bertobat. Karena kalau kamu bertobat, kamu akan diberi mana yang tersembunyi dan diberi nama baru. Kawan sehati dalam Tuhan, kira-kira gerejamu seperti apa? Apakah seperti Efesus? Apakah seperti Smyrna yang susah tapi tetap setia? Atau seperti Pargamus yang tinggi, menjulang imannya luar biasa, tapi ada beberapa yang sinkritisme? Bertobatlah yang sinkritisme itu. Gereja yang berikut adalah gereja Tiatira. Pasal 2 ayat 18-29. Arti Tiatira itu bau kesusahan. Ini dipuji karena kasih iman dan pelayanannya luar biasa. Bahkan karya-karya terakhirnya disebut sebagai karya yang hebat. Saya tidak tahu itu apa. Tapi yang jelas kasih, iman, dan pelayanannya begitu hebat. Tapi ternyata juga ditegur juga. Apa tegurannya? Beberapa mereka membiarkan wanita Isabel. Wanita yang menyembah berhala. Beberapa dibiarkan terjadi perzinahan di sana. Dan di situ, kalau tidak berhenti, Tuhan berkata, akan ada hukuman. Lalu apa anjuran Tuhan? Anjuran Tuhan, peganglah iman dan pelayananmu yang hebat itu. Kasih iman dan pelayananmu yang hebat itu pegang teguh. Dan buanglah wanita Isabel, berhala dan penyembahan berhala itu dan perzinahan. Karena kamu akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Bahkan akan memerintah dengan tongkat besi. Dan yang berikut adalah gereja Sardis. Nah, gereja Sardis itu gereja apa? Ini gereja yang sebenarnya apa? Mewah. Nama Sardis itu disebut si merah. Ini seperti kain-kain yang berharga, yang berwarna merah menyala seperti itu. Tapi yang menarik tidak ada pujian di sini. Bahkan teguran banyak. Dikatakan kamu hidup. Karena apa? Mewah itu seperti hidup. Tapi dikatakan padahal kamu mati. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang sempurna. Ini hanya
kelihatan hebat luarnya, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Anjuran Tuhan di sini, ingatlah bagaimana kamu menerima dan mendengar, dan ikutilah apa yang kamu terima. Itu, bertobatlah dan terus berjaga-jaga. Ini dulu orang yang beriman. Tapi sekarang hanya luarnya yang beriman, hatinya itu tidak ada apa-apanya. Disuruh pegang lagi apa yang kamu dengar dan kamu imani dulu. Kemudian ayo bertobat dan terus berjaga-jaga. Kalau kamu bisa sampai akhir, dikatakan diberi kain putih, kain lenan, dan diakui di hadapan Bapa ketika Tuhan datang. Yang berikut adalah gereja Philadelphia. Pasal 3 ayat 7 sampai 13. Ini adalah gereja yang kasih persaudaraannya itu sangat erat. Karena Philadelphia artinya adalah kasih persaudaraan. Pujiannya, wah gereja ini bekerja keras. Gereja ini mentaati firman Tuhan. Gereja ini tidak pernah menyangkal Tuhan, bahkan gereja ini tekun menanti kedatangan Tuhan. Ini boleh dikatakan gereja yang mendekati sempurna. Tidak ada yang kurang baik, tidak ada tegurannya, itu tidak ada. Tapi pujian, ini gereja yang kerja keras. Gereja yang mentaati firman Tuhan. Gereja yang tidak menyangkal. Gereja yang terus menanti kedatangan Tuhan. Tuhan tidak menegur. Karena sepertinya tidak ada yang ditegur. Tapi menganjurkan, pegang teguh mahkotamu itu. Pegang teguh percayamu, pegang teguh apa yang kamu sudah lakukan itu. Dan janji Tuhan menarik. Akan dilindungi di hari pencobaan, hari tribulasi itu. Dia akan menjadi soko guru di bait Allah. Dan dikatakan dia akan diberi nama ilahi. Di Yerusalem baru. Ketika Tuhan datang kedua kali. Gereja yang terakhir, gereja Laodikia. Pasal 3 ayat 14 sampai 22 artinya hakim masyarakat. Ya. Ini sebaliknya, gereja ini tidak ada pujiannya. Tapi teguran. Tegurannya apa? Suam-suam kuku. Jadi gereja ini suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak. Tuhan menegurnya. Kalau bisa kamu saya muntahkan. Kenapa? Karena panas tidak, dingin tidak, suam-suam kuku. Gereja ini dikatakan melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tentunya ini dalam arti kebenaran. Melarat tentang kebenaran, melarat tentang firman Tuhan. Miskin, buta, tidak mengerti apa-apa. Bahkan telanjang, memalukan. Tuhan memberikan peringatan. Bertobatlah dan datang lagi kepada Tuhan Yesus. Beli emas, artinya kemuliaan. Pakaian putih, artinya kekudusan. Minyak pelumas, artinya yang membuat matamu terang. Melihat kebenaran, melihat Tuhan, melihat sesama dengan baik. Bertobatlah. Dan kembalilah kepada Yesus. Dan mohon supaya Yesus memberikan kemuliaan. Memberikan kekudusan. Dan memberikan mata hatimu terang. Melihat kebenaran. Dan janji Tuhan kalau itu dilakukan. Duduk di tahta bersama Tuhan. Itulah 7 gereja. Yang dilihat Rasul Yohanes sebelum diangkat. Yang dilihat Rasul Yohanes sebelum masa kesusahan atau tribulasi. Kalau saudara membaca Alkitab, Wahyu pasal 2 dan 3 itu cerita tentang 7 gereja itu. Baru sesudah pasal itu, pasal 4, pasal 5, pasal 6 itu situasi surgawi dan situasi dunia yang sedang dimurkai Tuhan yang disebut tribulasi. Jadi ini kita tahu secara umum apa tanda-tanda Tuhan Yesus akan mengangkat gerejanya. Manusia secara umum pada umumnya saat itu seperti apa ketika Tuhan Yesus akan mengangkat gerejanya.
Kemudian gereja-gereja yang diwakili oleh 7 gereja, seperti apa keadaannya? Dan apa pujian, apa teguran, dan apa anjuran Tuhan di situ sebelum Tuhan mengangkat gereja itu. Maka sekarang bagi kita, saudara dan saya adalah bagian dari gereja. Apapun nama gereja saudara, pasti terwakili dari 7 gereja itu. Tapi mari kita, dari pribadi kita mulai dengan diri kita. Tetaplah beriman kepada Yesus, jangan berpaling kepada siapapun. Bangun dan kembangkan terus-menerus cinta mula-mulamu kepada Tuhan dulu seperti apa. Bergairah, bersemangat, sepertinya ingin ketemu Tuhan, sepertinya ingin ke gereja, sepertinya ingin terus mendengarkan firman Tuhan, sepertinya ingin terus memuji Tuhan. Cinta mula-mula kepada Tuhan itu terus pelihara. Setialah kepada Tuhan dan firman-Nya. Belajar firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dan jangan berpaling kepada ajaran-ajaran palsu. Ada banyak guru-guru palsu. Bahkan nabi palsu. Tetapi setialah kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan teruslah tekun melayani Tuhan. Di bidang apapun, di gereja saudara, dalam bentuk dan wujud apapun pelayanan saudara, ambil bagian pelayanan di gereja saudara dengan setia. Dan tekunlah. Maka Tuhan Yesus ketika datang, Dia mengangkat gerejanya. Kalau kita masih hidup saat itu, maka orang yang mati akan dibangkitkan menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Diberi tubuh baru. Dan kita yang hidup saat itu diangkat di awan-awan dengan tubuh baru. Itulah rapture yang akan datang. Kita akan pelajari mengenai rapture itu. Kiranya Tuhan memberkati dan memperlengkapi saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin.